Jadi ini adalah materi yang disampaikan tadi pagi di acara seminar nasional oleh The Habibie Center, dan topik di sini adalah apa pengaruh disrupsi digital terhadap ketersediaan lapangan kerja di Indonesia. Jadi ini terutama berbasis dari pengalaman pribadi saya yang mungkin cukup beruntung ada pengalaman di akademia, di pendidikan, di pendidikan tinggi, dan juga terlibat di korporasi, di bisnis yang berbasis teknologi di beberapa posisi, terutama ketika saya di Swedia. Dan inti dari pengalaman yang dibagi di sini lebih ke pengalaman ketika kembali ke Indonesia dan berusaha mengintegrasikan antara industri dengan perguruan tinggi dalam bentuk tetap melakukan katakanlah sebagai praktisi di bidang listrik, spesialisasi saya, dan juga dengan mengajar di beberapa perguruan tinggi dan membantu orang-orang muda yang ingin mengembangkan startup yang berbasis teknologi. Jadi ini adalah fakta dan statistika bahwa Indonesia mengalami bonus demografi, artinya di tahun 2025 banyak sekali usia kerja di Indonesia, tercatat hingga hampir 7 juta nanti siswa yang aktif di perguruan tinggi dengan 1 juta lulusannya setiap tahun. Dan ini sayangnya juga diikuti dengan data bahwa dari dunia industri terasa krisis talenta yang cukup tinggi, artinya ada gap antara lulusan pendidikan tinggi dengan yang bisa direkrut oleh industri. Sisi positifnya adalah bahwa data dan juga prediksi memperkirakan digital itu akan menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia. Jadi tahun 2017 investasi startup Asia Tenggara itu hampir 6,5 miliar dolar dan bagian Indonesia itu hampir setengahnya, hampir 3 miliar dolar. Pertumbuhan digital Indonesia juga sangat tinggi dan mendukung perkembangan ekonomi secara nasional. Dan ini memang sejalan dengan tren yang ada bahwa banyak perusahaan di Fortune 500 sejak tahun 2000 hampir lebih dari setengahnya sudah tidak ada di sana lagi. Kenapa? Karena terdisrupsi oleh teknologi termasuk teknologi digital. Nah, kita lihat bahwa kalau kita bicara industri 4.0 atau revolusi industri keempat, yang pertama kita lihat mechanical engine yang memekanisasi pabrik-pabrik itu mungkin butuh ratusan tahun sampai terjadi revolusi industri pertama dan butuh kurang dari mungkin hanya 100 tahunan atau kurang dari 200 tahun, ya 100 tahunan lah untuk sampai ke revolusi industri berikutnya ditandai dengan listrik, dan kurang dari 100 tahun kemudian disrupsi atau revolusi industri ketiga dengan elektronik dan komputer, dan kurang dari 50 tahun sekarang datang yang keempat, di mana banyak digital dan fusi antara mesin dengan manusia itu terjadi, artificial intelligence, robotik, dan big data di sana. Dan pekerjaan-pekerjaan klasik konvensional banyak yang diperkirakan akan digantikan, dan bukan hanya sebetulnya yang pendidikan menengah ke bawah, tapi juga di pekerjaan pendidikan tinggi juga jenis-jenis pekerjaan yang dicari sekarang sesuatu yang mungkin kita jarang temukan, katakanlah nama-nama bakunya di perguruan tinggi. Banyak hal-hal yang baru yang dicari sekarang, dan perubahan di bidang teknologi industri digital ini sebetulnya justru menunjukkan bahwa soft skill itu semakin penting. Kenapa? Karena pekerjaan akan berubah, tetapi soft skill yang diperlukan, kolaborasi, komunikasi, kepemimpinan, pengelolaan waktu itu akan tetap sama. Apalagi dengan lapangan pekerjaan yang semakin virtual, semakin tersebar secara geografis, juga membuat sebetulnya kolaborasi itu semakin penting, yang didukung tentu saja oleh komunikasi, pengelolaan waktu, dan kepemimpinan. Bayangkan misalnya organisasi lintas zona waktu, itu harus dikelola dengan
cara yang spesial, yang khusus. Nah, ini soft skill yang semakin penting untuk dikuasai. Sementara tantangannya, perguruan tinggi belum bisa mengejar ini. Karena memang suatu yang wajar, artinya perguruan tinggi adalah mengajarkan hal-hal yang ya pengetahuan yang solid, yang berbasis pengembangan ilmu yang lama, belasan hingga bahkan puluhan tahun. Sementara perusahaan mencari pelamar kerja yang siap kerja, yang memiliki skill teknis yang tepat dan juga soft skill yang kuat gitu ya, teamwork, komunikasi, efisiensi waktu. Nah, terjadi gap karena perguruan tinggi fokus pada ilmu-ilmu yang memang solid, dibangun dari pengembangan yang cukup lama, sementara industri membutuhkan skill yang cepat beradaptasi dan soft skill yang juga kurang digarap ketika aspek perguruan tinggi fokus kepada terlalu fokus kepada kognitif. Nah, ini yang menjadi gap, dan di sini saya melihat bahwa pengembangan startup sebetulnya bisa menjadi satu jembatan ke arah sana, karena itu akan membuat para foundernya itu fokus dalam memiliki pemahaman proses bisnis, karena startup dibuat untuk memecahkan masalah, sehingga dari awal para foundernya yang generasi muda kebanyakan ini belajar tentang proses bisnis, tentang daya saing, tentang pembeda dengan kompetitor yang ada. Kemudian juga dengan perkembangan digital, mau tidak mau mereka akan menyadari pentingnya big data, komunikasi dan konektivitas, artinya teknologi informasi akan target atau menjadi satu yang ingin dikuasai. Dan memecahkan masalah perlu berpikir kreatif, mengeksplorasi, dan mencari pemecahan secara kritis terhadap masalah yang ada. Dan kita bicara di sini adalah interaksi antara manusia dengan sistem, dengan mesin, sehingga butuh sesungguhnya seni dan soft skill. Jadi di situ ada kombinasi multidisiplin dan juga interaksi manusia dan mesin. Nah, ini yang memerlukan dukungan dan bimbingan. Jadi kita perlu membantu terutama yang di pendidikan tinggi dan akan lulus ini untuk mengenali diri mereka, untuk mengetahui di mana kelemahan kekurangan mereka. Caranya dengan bergabung di komunitas, ini juga kita bisa dukung, dan industri bisa membantu dalam membuat mereka mudah mengikuti magang, karena di situ mereka bisa mendapat mentor dan terus belajar tentang apa yang sesungguhnya nanti diperlukan di industri dan dunia kerja, termasuk dalam soft skill tadi. Nah, saya sendiri mulai mengumpulkan juga beberapa materi di online, ya berbagi saja supaya mungkin anak-anak muda yang waktunya sekarang juga terbatas, dalam arti kata banyak kegiatannya tapi selalu connected dengan online, bisa juga mengupgrade diri dengan materi-materi yang ya mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Terima kasih.